Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke transaksi yang terjadi selama bulan Januari tahun masing-masing. Yang pertama, dokumen transaksi nomor 1 yaitu PT Aslena Muslimah ya. Dibayarkan kepada Mega Home, alamat jalan ini jumlah 24 juta rupiah. Keterangan pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor masa 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 ya. Kita input ke dalam banking, kemudian kas keluar, klik data-data, kemudian klik kas and bank, kemudian kas keluar. Oke, sudah muncul, kemudian klik baru, kemudian kasnya Bank BCA, kemudian penerimanya yaitu dibayarkan kepada Mega Home. Klik baru, kemudian di klasifikasinya kita buat, di tipenya kita buat other karena dia yang menyewakan gedung kantor ya. Kemudian ini kita buat Mega Home garis koma PT, kemudian rekam. Oke, kemudian ceknya CD00 tanggal 1 Januari 2021 sebesar 24 juta rupiah. Kemudian di sini kita ambil kode akunnya yaitu sewa dibayar di muka. Oke, sewa dibayar di muka dengan nilai 24 juta rupiah. Kemudian saya mengajar. Oke. Laporan. Baik, kemudian kita klik batal. Kemudian kita lanjut transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2, pembelian aktiva tetap kepada Electronic Solution PT dengan tanggal 2 Januari, termin 2/10. Kemudian invoice dengan nilai 5 juta, kemudian VAT ya. Kita input ke dalam Zahir, klik pembelian, kemudian invoice pembelian, kemudian klik baru. Nah, di nama pemasok kita ambil elektronik ya, karena nggak ada kita beli baru. Kemudian kita buat CV-003 perusahaan Electronic Solution PT, kemudian rekam Electronic Solution PT, kemudian tanggal 2 Januari 2021. Kemudian klik di jasa, deskripsi pesanan laptop Toshiba, kemudian diterimanya sebanyak laptop Toshiba, diterimanya akun peralatan SIM dan peralatan,
kemudian diterima sebanyak 1 unit dengan harga 5 juta rupiah. Kemudian totalnya pajak. Nah, pajak ini kita edit dulu menjadi PPN ya. PPN pajak pertambahan nilai. Oke, rekam pajak pertambahan nilai. Kemudian tanggal pengiriman tanggal 2 bulan 1 tahun 2021, termin hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Oke, kemudian sudah siap semua, klik rekam. Oke, batal. Kemudian kita input ke dalam data harta tetap. Klik data, kemudian klik data harta tetap. Nah, kemudian klik tambah, kemudian nama, laptop Toshiba, kelompok mesin dan peralatan 4 tahun. Kemudian tanggal beli 2 Januari 2021, harga belinya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian nilai residu 0, berekonomis. Oke, rekam, tutup. Nah, sekarang kita cek dulu jurnal, laporan, kemudian buku besar, daftar jurnal semua transaksi dari tanggal 1 sampai 31. Oke. Nah, jurnalnya sewa dibayar di muka pada Bank BCA, PPN masukkan pada mesin dan peralatan, dan utang dagang. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 3. Pembayaran piutang diterima dari Ryan Muslim, alamat Jalan Kemang Selatan, jumlah Rp2.940.000. Keterangan pelunasan faktur INV 01 dan INV 02 tanggal 3 Januari. Oke, kita input ke dalam software Zahir. Klik karena pelunasan piutang bersumber dari penjualan. Kemudian klik pembayaran pelunasan piutang. Oke, kemudian klik baru. Oke, kemudian di Bank BCA dari Ryan Muslim, kemudian CR01 tanggal 3 Januari 2021 sebesar Rp2.940.000. Kemudian nomor invoice 01, kemudian invoice 02. Oke, 1.960 sama 980. Kemudian sudah siap semua, klik rekam. Oke, batal. Kita lihat lagi transaksi jurnalnya, laporan, buku besar. Oh, bukan. Di laporan, kemudian daftar jurnal semua transaksi, kemudian klik OK. Bank BCA 2.940, kemudian piutang 2.940, potongan penjualan 60, piutang Rp60.000. Kemudian kita lanjut transaksi nomor 4. Pembayaran hutang dibayar Mutiara Muslim,
Tanggal 4 Januari CD 002 pembayarannya sebesar 5 juta rupiah. Oke, kita akan input ke dalam aplikasi Zahir, klik pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha, kemudian klik baru, kemudian penerimanya yaitu Mutiara Muslim. Oke, kemudian CD 002 tanggal 4 Januari 2021 sebesar 5 juta rupiah. Kemudian invoice-nya yang nomor faktur 01 5 juta. Oke, klik rekam. Batal. Kita cek lagi jurnal, laporan, daftar jurnal semua transaksi, kemudian oke. Jurnalnya hutang dagang di debit, kemudian bank BCA di kredit. Oke, close. Kemudian kita lihat transaksi selanjutnya, transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 tanggal 4 Januari perusahaan menerima pendapatan bunga dari Bank BCA 01 sebesar Rp1.110.000. Kita input ke dalam aplikasi Zahir, klik Cash and Bank, kemudian kas masuk, kemudian klik baru, kemudian akun kas Bank BCA. Nah, di sini kita buat baru, kemudian kita buat di sini kas di tipenya buat other. Ini buat Bank BCA. Kemudian klik rekam. Ya. Kemudian kita ambil Bank BCA. Kemudian ceknya tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp1.110.000. Kemudian ini keterangannya, pendapatan bunga bank dari Bank BCA, kode pendapatan bunga bank, beban pengusutan, beban pajak, beban lain, kemudian kita cek dulu akun yang sesuai, potongan penjualan, pendapatan lain, klik baru. Kemudian kita ambil yang pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha ini kita buat pendapatan bunga bank. Klik rekam pendapatan bunga bank. Oke, dengan nilai Rp1.110.000. Nah, Rp1.110.000. Kemudian klik rekam. Batal. Kita cek jurnal, laporan, daftar jurnal semua transaksi. Oke. Bank BCA pada pendapatan bunga bank ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Kemudian pendapatan bunga tadi tanggal 4 juga. Nah, close. Kemudian kita lihat transaksi selanjutnya. Hasil nomor 6.
Penjualan barang dagang secara kredit, customer Ryan Muslim, Jalan Kemang sekian-sekian, faktur dengan biaya pengantaran 100, total pajak 125, total setelah pajak 1.475, uang muka 500, saldo 975.000 rupiah. Nah, ini akan kita input ke dalam aplikasi Zahir Accounting untuk penjualan kredit ya. Klik penjualan, kemudian invoice penjualan, kemudian baru. Oke, nama pelanggan yaitu Ryan Muslim, kemudian tanggal 5 Januari 2021, kemudian nomor barang pertama gamis 01, dikirim 5, harganya 200.000 rupiah. Rp200.000. Rp200.000. Kemudian pajaknya, pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk unit kedua yaitu jilbab putih. Jilbab putih dengan 5 unit dengan harga satuannya Rp50.000. Kemudian kita ambil di sini pajak pertambahan nilai, kemudian tanggal kirim kita buat tanggal sesuai transaksi 5 bulan 1 tahun 2021. Kemudian salesmennya Ahdan kita buat baru ya, Ahdan. Oke, rekam ya. Oke, kemudian terminnya 2/10, di jatuh tempo 30, kemudian diskon awal 2%. Oke, kemudian biaya pengantaran. Nah, yang tadi Bapak bilang biaya pengantaran ini menjadi pendapatan yang lain. Oke, lanjutkan. Oke, ini kita ketik nilainya sebesar Rp100.000. Oke, kemudian dibayar di mukanya, set manual. Oke, nilainya kita klik di set akun manual, kemudian ketik Rp500.000. Nah, kemudian kita cek di sini yaitu akun bank BCA. Lanjutkan. Oke, kemudian Rp975.000. Klik rekam. Oke, batal. Kemudian kita cek jurnal laporan, kemudian daftar jurnal semua transaksi, kemudian oke. Kita lihat yang terakhir, persediaan Rp500.000, piutang dagang 1.495, PPN keluaran 125, kemudian penjualan gamis 1 juta, penjualan jilbab 250, kemudian pendapatan lain Rp100.000, kemudian persediaan gamis 500, persediaan jilbab 50, HPP gamis 500, HPP jilbab 50, kemudian bank BCA pada piutang. Oke, close. Kemudian kita lanjut transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7
Oke, transaksi nomor 7, biaya bensin, parkir, dan tol dengan jumlah Rp100.000 dibayarkan kepada Ahdan. Untuk uang bensin, parkir, dan tol ini kita alokasikan saja ke beban yang lain ya. Klik Cash and Bank, kemudian kas keluar, kemudian klik baru, kemudian penerima yaitu Ahdan, kemudian cek ini udah betul, tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp100.000. Kemudian di sini kita buat uang bensin, parkir, dan tol. Oke. Kemudian di sini kita buat beban lain-lain. Oke, beban lain-lain dengan nilai Rp100.000. Ya, kalau misalnya ada buat yang beban bensin, parkir, dan tol tidak masalah, cuman nanti terlalu banyak akun beban ya. Ini bisa kita alokasikan ke beban lain. Klik rekam. Oke, batal. Kita lihat lagi laporan. Kemudian buku besar, daftar jurnal semua transaksi. Kemudian oke. Nah, beban lain-lain pada bank. Salah tadi, seharusnya di sini kas kecil karena di bawah 100.000 ya, di bawah 1 juta. Close, kita perbaiki sekarang. Caranya klik di Cash and Banking, kemudian daftar kas keluar. Nah, kemudian ambil yang transaksi Ahdan ini, klik 2 kali, kemudian robah di sini menjadi kas kecil. Kemudian klik rekam. Ini salah ambil akun kas. Oke, posting. Nah, batal. Kita cek lagi laporan. Kemudian daftar jurnal semua transaksi. Kemudian daftar jurnal semua transaksi. Oke. Nah, sudah terperbaiki menjadi kas kecil ya. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 8, pendapatan jasa servis ya. Nomor faktur 002 tanggal 8 Januari 2021, termin cash, customer Salsabila PT dengan jasa konveksi, pendapatan jasa konveksi dikirim 500, harga Rp50.000, kemudian total Rp25 juta, VAT 10%, total pajak Rp2.500.000 setelah pajak, kemudian saldo Rp27.500.000, marketing Rahmat. Nah, jadi untuk transaksi ini, supaya kita bisa menginput transaksi selanjutnya, kita buat dulu data untuk produknya ya, walaupun jasa. Caranya klik di data produk, kemudian klik tambah, kemudian kode barangnya kita buat, mungkin ini untuk perusahaan jasa, berarti jasa konveksi JK001. Kemudian deskripsi kita buat jasa konveksi. Kemudian di kelompok barangnya kita edit yang kelompok barang ketiga, edit ini menjadi jasa konveksi. Kemudian ini disimpan, dibeli, dijual saja. Kemudian metodenya biar saja di Vivo karena nggak masalah.
Kemudian di sini kita edit di penjualan 3-nya menjadi pendapatan jasa konveksi. Pendapatan jasa konveksi, kemudian klik rekam. Oke. Kemudian di sini pendapatan jasa konveksi, rekam. Ya. Jasa konveksi. Oke. Nah, kemudian klik rekam. Nah, selanjutnya kita klik di penjualan, kemudian invoice penjualan, kemudian klik baru. Oke, kemudian nama pelanggan tadi Salsabila. Kemudian tanggal 8 Januari 2021. Kemudian nama barang, jasa konveksi, kemudian dikirim 500, kemudian harga 25 juta, kemudian total bukan 25 juta, 50.000 rupiah. Kemudian pajak pertambahan nilai, job. Oke. Kemudian klik. Sudah siap. Kemudian tanggal pengiriman tanggal 8 bulan 1 tahun 2021. Salesman Rahman, rekam. Kemudian ya, ambil Rahman. Kemudian termin cash. Oke, berarti kalau cash tidak ada termin, klik tunai ya. Kemudian biaya lain-lain tidak ada. Kemudian total pajak 2.500.000, klik rekam. Oke, batal. Kita lihat jurnalnya sekarang. Laporan, kemudian daftar jurnal semua transaksi. Oke. Nah, Bank BCA, PPN keluaran, kemudian pendapatan jasa konveksi. Oke. Kemudian close. Oke. Persediaan data produk, jasa konveksi. Oke, batal. Tutup. Oke. Kemudian kita akan membuat transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9, pembelian pendapatan nomor 9, penambahan modal dari pemilik, yaitu dari Ibu Endah dengan jumlah 100 juta rupiah setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Nah, kita akan membuat pada tanggal 9 Januari ya. Klik cash and banking, kemudian kas masuk, kemudian klik baru. Setelah itu akun kas bank dari Ibu Endah, klik baru lagi, baru, kemudian di tipenya klik other, kemudian di sini Ibu Endah. Oke, klik rekam. Iya. Selanjutnya klik Ibu Endah, kemudian tanggal 9 Januari 2021 sebesar
100 juta. Kemudian di sini kita buat setoran pemilik, modal disetor. Modal disetor nilai 100 juta rupiah. Kemudian klik rekam. Oke, kemudian transaksinya kita lihat laporan, kemudian klik batal, tutup, kemudian klik laporan, kemudian daftar jurnal semua transaksi. Tanggal 1 bulan 1, oke. Kemudian kita lihat Bank BCA modal disetor 100 juta ya. Kemudian terakhir dashboard, ini sampai transaksi 10 dulu kita kerjakan sesuai dengan dimitum. Oke, kemudian transaksi ter-10, pembelian inventory ya, dibeli dari Mutiara Muslim pada tanggal 10 Januari termin 2/10 N/30 dengan gamis putih segala macam, biaya pengantaran, total pajak, kemudian total setelah pajak. Oke, sekarang kita akan menginput ke dalam aplikasi Zahir. Klik pembelian, kemudian invoice pembelian. Oke, kemudian klik baru. Oke, kemudian nama pemasok. Di sini Mutiara Muslim. Kemudian tanggalnya tanggal 10 Januari 2021. Kemudian deskripsi, jasanya dihilangkan, nomor barang gamis 01, diterima 10 unit dengan harga 100.000, pajak pertambahan nilai, kemudian G02 10 dengan nilai 100.000, kemudian PPN pajak pertambahan nilai, kemudian G003 gamis putih dengan nilai 10, kemudian PPN pajak pertambahan nilai. Oke, kemudian tanggal pengiriman tanggal 10 Januari 2021 ya. Kemudian bagian pembelian tidak perlu diisi, kemudian termin pembayaran 10, kemudian 30, kemudian diskon awalnya 2%, klik OK. Oke, kemudian biaya lain-lain kita lihat akunnya, beban pengiriman, lanjutkan, kemudian kita ketik di sini nilainya, kita ketik nilainya sebesar Rp50.000, total pajak 3.300.000 rupiah, kemudian total setelah pajak 3.350.000 rupiah. Kalau sudah siap semua, klik rekam. Oke, kemudian batal, tutup. Kita lihat sekarang laporan. Klik laporan, kemudian klik daftar laporan keuangan, kemudian klik laba rugi standar. Oke. Nah, kita lihat sekarang laba rugi akhirnya adalah Rp26.700.000. Oke. Ya. Kemudian penjualan gamis 1.200.000
kemudian pendapatan jasa konveksi 25.060.000, pendapatan lain-lain, kemudian pendapatan bunga bank 1.110.000 rupiah ya. Oke, kemudian kita lihat laporan, kemudian neraca standar. Oke. Kemudian kita lihat kas kecil 4.900.000 rupiah. Kemudian kas di banknya 203.050.000 rupiah. Total harta 265.958.33. Kemudian laba ditahan 72. Laba tahun berjalan 26.700 sesuai dengan di modul sesuai dengan laba rugi. Kemudian total kewajiban dan modal 265.958 ya. Kemudian kita lihat laporan arus kas. Arus kas rincian tanggal 1 sampai 31. Oke. Nah, arus kas rincian total di bawahnya 207.950.000 rupiah. Oke, sekian mungkin tutorial untuk part 2-nya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan tutorial part 3-nya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.